Ya baik, saya Rian Sultan akan membahas tentang modulasi. Ya, kita langsung saja masuk di bagian pertama yaitu pengertian modulasi. Saat ini, banyak informasi baik yang berupa informasi analog maupun informasi digital yang dikomunikasikan melalui teknologi nirkabel wireless yang pada dasarnya adalah menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Salah satu aspek dasar penting dalam sistem komunikasi radio ini modulasi, yaitu cara di mana informasi tersebut ditumpangkan pada gelombang radio yang berfungsi sebagai pembawanya. Gelombang pembawa biasanya berbentuk gelombang sinus frekuensi tinggi. Tiga parameter penting pada suatu gelombang sinus diantaranya adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Parameter-parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasinya, sehingga berbentuk sinyal yang termodulasi. Nah, contoh perangkat atau peralatan yang memerlukan rangkaian modulasi diantaranya seperti pemancar radio, telepon seluler atau ponsel, pemancar televisi, dan modem. Nah, kita langsung saja masuk di bagian jenis-jenis modulasinya, yaitu jenis modulasi dapat dikelompokkan berdasarkan sinyal informasi akan dikirimnya, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Berdasarkan jenis sinyal tersebut, maka modulasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama kita akan membahas tentang modulasi analog. Pada dasarnya, sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi ini untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihannya. Berikut ini adalah tiga jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yaitu yang pertama, amplitude modulation dalam kurung AM. Seperti namanya, amplitude modulation atau modulasi amplitude adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah dalam kurung sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Yang kedua, frekuensi modulation atau biasa juga disebut dengan modulasi frekuensi, yaitu teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Yang ketiga, phase modulation. Phase modulation atau modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi phase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fase ini, sinyal informasi mengubah fase gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap tidak berubah. Nah, inilah contoh gambar modulasi analog. Yang pertama itu gelombang pembawa atau carrier. Yang kedua itu sinyal informasi analog. Nah, yang ketiga itu dalam pembahasan tadi yaitu amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Nah, kita akan melangkah ke selanjutnya yaitu modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 dan 1. 0 berarti on dan 1 berarti off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Modulasi digital terdiri dari tiga jenis dasar, yaitu amplitude shift keying dalam kurung ASK, frekuensi shift keying dalam kurung FSK, dan phase shift keying dalam kurung PSK. Namun,
Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, muncul teknik-teknik modulasi digital yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis dasar modulasi tersebut, seperti APK, Amplitude Phase Keying, QAM, Quadrat Amplitude Modulation, dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama itu Amplitude Shift Keying, yaitu salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Yang kedua itu frekuensi shift keying (VSK). Frekuensi shift keying adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Nah, yang ketiga itu phase shift keying, merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara pergeseran phase phase. Dan sistem modulasi phase keying sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, phase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Nah, inilah contoh gambar modulasi digital. Yang pertama itu kode biner, sinyal informasi digital, amplitude shift keying. Yang ketiga yang kita bahas tadi contoh-contohnya, frekuensi shift keying, phase shift keying. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.